Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usalli wa usallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, faya ayyuhal hadirun, i'lamu rahimakumullah fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram. Innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin, akhwat wa ummahat fillah rahimani wa rahimakumullah. Banyak sekali manusia yang berusaha keras untuk menghindari penyakit jasmani. Beragam macam cara dan usaha ditempuh manusia demi menjaga kesehatan dan terhindar dari berbagai macam penyakit. Namun seringkali manusia itu lengah dari penyakit yang lebih berbahaya dari semua penyakit jasmani. Itulah yang disebut dengan penyakit hati yang seringkali tidak disadari oleh para pengidapnya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, penyakit ini haruslah selalu kita waspadai. Karena banyak orang yang berpenyakit hatinya bahkan di stadium yang sangat parah, namun ternyata mereka tidak sadar bahwa hatinya itu sedang bermasalah. Bahkan kata para ulama, akan datang satu masa di mana orang itu hidup jasadnya tapi hati mereka dari dulu sudah mati. Maka perhatian kepada penyakit hati ini perkara yang sangat besar dan harus selalu kita perhatikan dalam kehidupan kita. Penyakit hati sering tidak disadari para pengidapnya. Ditambah lagi, ibu-ibu yang dirahmati Allah, dokter hati itu tidak banyak. Kalau kita lihat dokter hati dengan dokter jasmani, banyak mana? Banyak dokter jasmani. Tempat prakteknya pun lebih banyak dokter jasmani. Padahal ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang lebih kita butuhkan sesungguhnya adalah dokter hati. Siapa dokter hati ini? Para ulama Rabbani, pewaris Nabi SAW dari zaman ke zaman. Merekalah sesungguhnya para dokter hati yang membimbing umat manusia bagaimana punya hati yang bersih, punya hati yang selamat, sehingga dia bisa menghadap Allah dalam kondisi yang sebaik-baiknya. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di antara penyakit hati yang sangat berbahaya adalah ghaflah. Bisa dilihat halaman pertama. Ghaflah ini salah satu penyakit hati yang berbahaya, yakni lalai, kelalaian, kemalasan, lalai dari kehidupan akhirat dan berpaling dari berbagai bentuk ketaatan. Baik. Makanya Nabi SAW ngajarin kita doa. Apa doa supaya kita tidak lalai? Doanya apa, Bu?
Doa supaya kita tidak lalai. Orang lalai itu kan berarti orang yang malas. Maka berlindung kepada Allah dari kemalasan. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Wal bukhli wal jubni wa dhala'id daini wa ghalabatir rijali. Itu doa. Di antara doa supaya kita tidak malas. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ajas. Ajas itu sikap lemah. Lemah yang dimaksud adalah lemah hati. Itulah orang lalai. Wal kasal, yang berefek kepada lemah fisik, malas. Ini adik kakak ya. Ajas dan kasal. Wal hammi wal huzni di satu riwayat. Dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari ham. Apa yang dimaksud dengan ham? Hak asasi manusia. Bukan itu. Hammun itu para jamaah yang dirahmati Allah, adik kakak dengan hazan. Ham itu keresahan, kegelisahan, kerisauan, kekhawatiran untuk masa yang akan datang. Ibu-ibu pernah resah gelisah tidak? Pasti pernah ya. Nah itu namanya ham. Kita resah memikirkan nasib anak kita. Gimana sekolahnya anak-anak saya. Sekarang sudah usia masuk SD. SD-nya pada mahal. Begitu ya. Ini resah, gelisah. Ada orang tua yang mikirin anaknya bagaimana nanti kuliahnya. Padahal anaknya masih SD. Begitu kan? Nanti bagaimana, nanti seperti apa. Resah untuk masa yang akan datang. Itu namanya ham. Kemudian hazan. Hazan itu kesedihan. Bedanya dengan ham, kalau hazan itu kesedihan atas masa yang sudah berlalu. Ham dan hazan. Kita berlindung dari dua perkara ini. Karena dua perkara ini sering mengganggu psikis manusia. Makanya orang yang bahagia itu orang yang fokus dengan hari ini. Hari yang sedang dijalaninya. Kalau bahasanya para ulama, ibnul yaum. Jadilah kita itu anak hari. Yang mencurahkan segenap potensinya untuk berbuat kebaikan dan perbaikan di hari yang dia hidup di situ. Karena besok belum tentu jadi milik kita. Apa yang sudah berlalu juga tidak bisa balik lagi kita ke masa lalu. Ibu yang sekarang usia 40 pengen gadis lagi bisa tidak? Tidak bisa. Sekiranya waktu bisa diulang kembali. Begitu kan? Tidak bisa. Mau dikira-kira, mau dicita-citakan juga enggak bisa. Yang sudah beruban ya tidak bisa jadi hitam lagi, tetap saja ubanan. Gitu kan? Itu hazan. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, hidup kita ya hari ini. Maka orang itu rugi ya kalau terlalu mendalam mikirkan masa yang akan datang. Akhirnya harinya itu menjadi rusak. Harinya menjadi kacau balau. Kenapa? Karena yang dia pikirkan masa yang akan datang. Yang masih gaib. Tidak pernah kita tahu takdir Allah tentang diri kita seperti apa di masa yang akan datang. Juga rugi sekali orang itu kalau terlalu mendalam di dalam kesedihan atas masa-masa yang sudah berlalu. Toh kita nggak bisa balik lagi ke masa yang lalu. Nah itu cara setan di dalam merusak hari-hari manusia. Dibuat dia resah gelisah dengan masa yang akan datang. Dibuat dia terus-menerus dalam kesedihannya gara-gara masa yang sudah berlalu dari dirinya. Akhirnya hari ini yang harusnya dimaksimalkan jadi rusak.
Maka jaga hari ini sebelum hari ini jadi masa lalu bagi kita. Orang itu nyesel biasanya karena masa lalu. Masa lalu itu jangan mikir setahun ke belakang, 5 tahun ke belakang, 20 tahun ke belakang. Ibu yang dirahmati Allah, jam 9 barusan itu masa lalu bagi kita. Ya kan? Nggak usah jam 9. Sedetik barusan yang kita lewati itu masa lalu kita. 1 detik barusan yang kita lewati itu masa lalu bagi kita. Maka jaga masa ini sebelum masa ini jadi masa lalu bagi kita. Supaya kita tidak terlalu mendalam di dalam penyesalan ketika nanti menghadap Allah. Maka hati-hati dari sifat ghaflah, lalai. Kebanyakan manusia itu lalai. Makanya manusia itu harus selalu mendapatkan tazkirah. Harus selalu diingatkan dan terus diingatkan. Nah, bermajlis taklim seperti ini, mudah-mudahan ini menjadi satu wasilah yang bermanfaat untuk kita semua, untuk kita bisa sembuh dari penyakit kelalaian. Karena orang yang lalai, dia akan merugi dunia sebelum dia merugi untuk selama-lamanya di kehidupan akhirat. Lihat ayatnya di surat Al-A'raf ayat 179. Di halaman pertama dari kitab ini. Walaqad dzara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yun la yubsiruna biha wa lahum adhan la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adhall. Ulaika humul ghafilun. Dan sungguh telah kami isi neraka jahanam itu. Kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan daripada jin dan manusia. Semoga bukan kita semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan karakter manusia dan jin yang akan memenuhi isi neraka. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum qulub. Mereka itu punya hati, namun tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Kemudian mereka punya mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka punya telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar tanda-tanda, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang mereka, ulaika kal an'am bal hum adhall. Ulaika humul ghafilun. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi dari binatang ternak. Dan mereka itulah orang-orang yang lalai. Di situ syahidnya. Poinnya di situ. Saya kasih font yang ditebalkan. Orang-orang yang lalai. Jadi yang lalai itu ternyata yang lalai dengan hatinya kan. Mereka punya hati tapi lalai. Hatinya tidak digunakan untuk mempelajari, memahami, mentafakuri dan mentadaburi ayat-ayat Allah. Ayat Allah ada berapa? Ada berapa, Bu? Belajar Al-Quran tidak? Ayat Allah ada berapa? Tidak tahu? Ada berapa, ikhwan? Ayat Allah ada berapa? Tidak tahu? Nanti hitung ya. Ayat Allah itu banyak. Kalau disimpulkan ada dua saja. Pertama, ayat kauniyah. Apa ayat kauniyah? Alam semesta ciptaan Allah ini. Dia kan ayat. Kenapa disebut ayat? Karena menjadi tanda. Tanda tentang apa? Tanda tentang kemahakuasaan Allah. Nggak usah yang gede-gede.
Orang membaca semut saja, bagaimana ajaibnya semut, binatang kecil dengan beragam macam jenisnya, variannya, ya, dengan beragam macam keunikan yang ada di dalam semut, luar biasa. Kita akan mendapati pencipta semut ini berarti zat yang maha kuasa, yang maha hebat. Begitu ya. Itu baru semut. Bagaimana yang lebih gede dari itu? Orang membaca bumi, ketemu ada batu bara. Orang membaca bumi, ketemu yang namanya gas, minyak bumi. Begitu kan? Orang membaca langit, Masya Allah, ketemu pesawat, ketemu ini dan itu. Orang membaca tubuh manusia, tidak usah semuanya, rambutnya saja dulu dibaca. Masya Allah. Coba lihat, orang membaca rambut sampai dibuat pabrik sampo, ya kan? Sampai dibuat pabrik minyak rambut, ya. Sampai dibuka yang namanya tukang-tukang cukur itu. Di Balikpapan tukang cukur ada berapa? Ya. Ada salon, begitu kan? Ada perawatan rambut. Itu cuman membaca rambut, ayat kauniyah Allah. Ya, bagaimana kalau dibaca lagi, turun lagi dari rambut apa? Mata. Sampai didirikan namanya rumah sakit khusus mata di Yogyakarta itu ada. Gitu kan? Dibaca lagi hidung, ada spesialis THT, tenggorokan. Dibaca lagi gigi, sampai ada fakultas kedokteran gigi, dokter gigi di mana-mana. Gitu kan? Itu luar biasa. Ayat kauniyah ini ketika dibaca akan menjadikan seseorang itu semakin makrifat siapa sesungguhnya penciptanya. Dia akan semakin mengenal keagungan, kemahakuasaan, kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus kita gunakan hati ini untuk memahami ayat-ayat Allah. Di antaranya ayat kauniyah. Kan begitu ya, sifat ulul albab. Yatafakkarun fi khalqis samawati wal ard. Mereka mentafakuri penciptaan langit dan bumi. Mereka akhirnya berkata, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Lihat efek dari membaca ayat-ayat kauniyah, mentafakuri penciptaan langit dan bumi. Apa kata ulul albab? Rabbana ma khalaqta hadza batila. Wahai Rabb kami, sungguh Engkau menciptakan semua ini tidak sia-sia begitu saja. Ada keajaiban, ada keunikan. Ada isyarat tentang kemahakuasaan, kemahaagungan dari penciptanya. Kemudian akhirnya melahirkan kesungguhan untuk bisa selamat dunia akhirat. Faqina adzabannar. Maka jaga kami, lindungi kami, selamatkan kami dari azab api neraka. Jadi hati ini harus dipakai membaca ayat-ayat Allah. Mentafakuri, mentadaburi ayat-ayat Allah. Ayat kauniyah pertama kali. Alam semesta ini yang terbentang begitu luas di hadapan, di sekitar kita. Kemudian yang kedua ayat apa? Setelah ayat kauniyah, ayat apa lagi? Ayat apa, Bu? Ayat syar'iyah. Nah, ini yang menjadi inti ayat sesungguhnya. Lebih istimewa, lebih agung daripada ayat kauniyah. Ayat syariah itu apa? Wahyu dari Allah. Berupa apa? Berupa kitab-kitab samawi yang ditutup dengan Al-Quranul Karim. Kemudian sunnah dari sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca itu ayat-ayat Allah syariah. Baca hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca Al-Quran. Jangan cukupkan membaca, pelajari isi kandungan maknanya, tafakuri, tadaburi, dalami tafsirannya, supaya menghasilkan tambahan iman, menghasilkan kualitas amal. Begitu ya. Jadi jangan mencukupkan membacanya saja Al-Quran itu. Coba naikkan levelnya, belajar tafsirannya, belajar isi kandungan maknanya. Karena itu nanti yang akan menjadi wasilah yang mendorong diri kita untuk mengamalkan isi kandungan Al-Quran.
sehingga level ketakwaan kita semakin bertambah. Dan terus seperti itu perjuangan hidup. Ya, mau sampai kapan terus begini-begini saja? Kita harus naik level. Dalam masalah Quran naik level, dalam masalah ngaji naik level, dalam masalah iman naik level kita. Terus begitu. Nah itu ya. Jadi jangan sampai lalai hati kita. Lalai dari memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, memahami ayat-ayat Allah. Kemudian yang kedua tadi apa? Di ayatnya, mereka itu punya mata tetapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Kemudian satu lagi telinga. Jadi 3 perangkat ini 3 perangkat istimewa yang Allah anugerahkan kepada manusia dan tidak Allah berikan kepada selain daripada manusia. Gitu ya. Penglihatan, pendengaran, satu lagi hati. Ini selalu disandingkan ya 3 perangkat ini. Di banyak ayat Allah sering menggabungkan penyebutan 3 perkara ini. Hati, pendengaran, dan penglihatan. Mata, telinga, dan hati. Orang sulit menjaga hati kalau dia tidak mampu menjaga 2 perangkat ini. Mata dan telinga itu kata para ulama pintu gerbangnya hati. Ya kan? Kalau hati kita ingin selamat, hati kita tidak kecolongan, maka pintu gerbangnya harus dijaga. Pintu gerbangnya harus dijaga. Mata harus dijaga, telinga harus dijaga. Dijaga itu maksudnya apa? Pakai kacamata Ustaz? Bukan itu. Itu penjagaan yang sifatnya zahir, sifatnya lahiriah saja. Menjaga mata itu yang dimaksud jangan kotori mata dengan melihat, memandang hal-hal yang diharamkan Allah. Jangan melihat yang buruk-buruk. Tapi lihatlah ya yang baik-baik, yang kalau kita melihatnya mengingatkan kita kepada kehidupan akhirat, yang kalau kita melihatnya menambah iman dan rasa takut kita kepada Allah. Begitu ya. Ini mata kita jaga. Jaga dari memandang sesuatu yang diharamkan Allah. Dalam bahasa Quran disebut Ghaddul Basar. Ya kan? Ghaddul Basar ini perintahnya untuk siapa? Untuk siapa, Bu? Kalau dengar Ghaddul Basar itu biasanya banyak orang tertujunya ke laki-laki, gitu ya. Padahal Ghaddul Basar itu untuk siapa? Mukminin dan mukminat, ya kan? Sama, ibu-ibu juga harus Ghaddul Basar. Hati-hati di balik cadarnya. Ya. Siapa yang Anda pandang? Siapa yang Anda lihat? Gitu ya. Udah enak atau ibu-ibu mah pakai cadar gitu. Sebagainya pakai niqab. Ya, matanya saja nggak kelihatan. Sampai orang awam tuh bilang, enak ya orang pakai cadar mah. Dia bisa ngelihat kita, kita nggak bisa ngelihat dia. Gitu. Begitu kan? Itu bahasanya orang awam. Artinya apa? Ya di balik cadar ibu juga harus bertakwa. Allah Maha tahu apa yang kita pandang. Gitu ya. Sama ya. Laki-laki juga gitu. Kalau pakai kacamata hitam, tetap jaga pandangan. Pakai helm yang kacanya hitam, gitu. Tetap jaga pandangan. Kemana ini arah bola mata kita? Allah Maha tahu tidak? Maha tahu. Kalau itu nggak dijaga, rusak hati. Ya kan? Kecolongan hati kita. Ada istilah orang dari mata turun ke hati. Jadi yang mempengaruhi hati itu kan dari pandangan dulu. Ya kan? Dari pandangan. So, kalau orang hari-hari lihat yang jelek-jelek, itu pengaruh ke hatinya juga jelek. Nas'alullahal afwa wal afiyah wassalam. Misalkan ya, kita lihat orang ketabrak sampai berdarah-darah, lumuran darah. Kita ngelihat itu, kira-kira ngefek nggak ke hati? Oh, ngefek sekali. Langsung tiba-tiba merinding begitu ya. Kadang sebagian orang Pak sampai pingsan itu. Ada orang yang istilahnya fobia ngelihat darah gitu kan. Saya punya teman Pak, kalau masuk rumah sakit itu langsung lemes.
Loh, kenapa antum Mas? Ana nggak bisa nyium obat-obatan kayak gini. Kalau aroma rumah sakit kan aroma obat gitu ya. Aroma obat, nggak bisa. Jadi apa yang kita rasakan, apa yang kita cium melalui hidung kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar itu pengaruh. Kita naik bis umum para jamaah, kemudian di bis itu disetelin musik. Aduh, musiknya musik masa lalu kita begitu kan. Misalkan ini. Kedengaran tidak? Kedengaran tidak Ibu? Aduh, ini tembang kenangan begitu ya. Ingat masa-masa dulu gitu kan. Ya, cinta lama yang belum kelar itu Pak gitu. Kedengaran, ngefek nggak ke hati? Ngefek. Ke kaki saja ngefek. Memang orangnya duduk anteng saja, kakinya yang goyang-goyang. Masya Allah. Lihat, apa yang kita dengar ini ngefek. Apa yang kita lihat oleh mata kita ngefek ke hati. Maka hati-hati. Ini pintu gerbang ini harus dijaga. Mata dan telinga dijaga. Mustahil orang bisa jaga hatinya menjadi qalbun salim. Mustahil orang bisa mempertahankan hatinya untuk tetap ada dalam salimnya sampai dia menghadap Allah kalau kedua perangkat ini tidak dijaga. Maka ada ghaddul basar, tundukan pandangan. Kata para ahli tafsir, nundukkan pandangan itu apa saja? Pertama dari lawan jenis yang bukan siapa-siapa kita. Laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki. Gitu ya. Kemudian yang kedua, jaga pandangan dari amrod. Amrod itu apa? Anak kecil yang belum tumbuh kumis dan jenggotnya. Anak kecil yang masih imut-imut, yang masih lucu, itu kita wajib nundukkan pandangan. Karena sering jadi fitnah. Kenapa terjadi pencabulan anak-anak kecil, Pak? Laki-laki sama laki-laki. Laki-lakinya dewasa, anaknya masih kecil. Karena dia tidak menundukkan pandangannya. Ini sering jadi fitnah anak-anak kecil. Saya sering menangani kasus di pesantren. Ya, seorang musrif, penjaga sakan, penjaga asrama anak-anak. Itu di sebagian pesantren terjadi kasus itu. Dia berbuat sesuatu yang na'udzubillah, sesuatu yang dimurkai Allah kepada anak asuhnya yang masih kelas SD gitu, masih imut-imut, masih halus kulitnya gitu kan. Kadang anak kecil laki-laki itu saking gantengnya kadang jadi kayak cantik begitu kan. Nah ini bisa terjadi, itu amrod. Makanya para ulama mengingatkan, tundukkan pandangan kita dari amrod. Sama, perempuan juga gitu. Kalau ngelihat gadis cilik, gadis kecil, kok cantik, ya, imut, lucu. Ini hati-hati, tundukkan pandangan. Tundukkan pandangan. Orang tua yang punya anaknya cantik-cantik, ya jangan suka pamerin ke orang-orang. Harus dijaga, dirawat benar-benar. Tundukkan pandangan kepada anak-anak kecil seperti itu. Kemudian satu lagi apa? Tundukkan pandangan kepada kemewahan dunia. Tundukkan pandangan kita kepada kemewahan dunia. Kalau kita lewat di satu komplek elit, gitu, melihat orang rumahnya bagus-bagus, gitu, itu tundukkan pandangan. Berarti Ustaz harus merem ya kalau lewat situ. Bukan merem. Maksudnya tundukkan pandangan kita, jangan sampai pengaruh kepada hati kita. Karena kemewahan dunia itu sering mempengaruhi hati, gitu kan? Ibu-ibu berkunjung ke rumah temannya, Masya Allah, rumahnya gedong sigrong, begitu ya? Mewah, elit, luar biasa, barangnya antik-antik. Bertamu ke rumah temannya sampai serba dilihat, gitu ya? Saking terpanaknya. Ini kayaknya sofanya saja yang harga puluhan juta begitu. Sampai dielus-elus gitu. Kapan saya punya sofa kayak gini? Mikirnya sofa padahal rumahnya masih ngontrak gitu kan. Nah begitu. Jadi pengaruh. Tundukkan pandangan kepada kemewahan dunia supaya jangan mempengaruhi hati kita. Karena bahaya kalau hati kita terpengaruh, akhirnya kita meremehkan nikmat Allah yang ada pada diri kita yang harusnya disyukuri. Dan begitu.
maka tundukkan pandangan kepada kemewahan dunia. Lihat teman ya, punya mobil mewah gitu ya. Biasa saja, jangan dilihat pakai hati. Kalau lihat saja, tapi jangan dilihat pakai hati. Tundukkan pandangan kita dari kemewahan dunia. Ya jangan juga suudzon, paling kredit gitu. Jaga hati, ya. Jaga hati. Ibu-ibu yang dirahmati Allah. Jadi ini ya, kelalaian hati ini awal mulanya adalah dari pintu gerbang hati yang tidak dijaga. Pandangan mata dan juga pendengaran telinga. Baik, kita lanjut. Apabila penyakit lalai ini tidak segera diobati sehingga terus-menerus ada pada diri seseorang, maka akan menjadikan dirinya merugi dunia dan akhirat. Jelas itu, ya. Penyakit ghaflah ini kalau tidak segera ditangani bisa menyebabkan orang itu rugi dunia dan akhiratnya. Jangan sampai nanti nyesel di akhirat. Allah katakan apa? Antaqulu nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah wa in kuntu laminas sakhirin. Agar jangan ada lagi orang yang mengatakan, alangkah besarnya penyesalanku atas kelalaianku ini dalam menunaikan kewajiban terhadap Allah, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang memperolok-olok agama. Antaqula nafsun ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Supaya jangan ada lagi orang yang mengatakan alangkah besarnya penyesalanku atas kelalaianku di dalam menunaikan kewajiban. Itu surat apa? Enggak ada ya, di kitab enggak ada. Itu tambahan saja. Surat Az-Zumar ayat 56. Jadi jangan sampai nanti kita di akhirat itu ya hasrata ala ma farratu fi jambillah. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat ini nih. Ya hasrata, duhai besarnya penyesalanku atas apa yang aku lalaikan dari kewajiban-kewajiban terhadap Allah. Az-Zumar ayat 56. Ya, jangan sampai menyesal. Ya, penyesalan itu akan selalu ada ya. Kita sama-sama sadar tentang kekurangan, kelemahan kita sebagai hamba yang dhaif. Paling tidak kita itu mampu meminimalisir penyesalan kita, sehingga penyesalan kita itu tidak berdampak kepada siksa neraka. Baik. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat Al-Hasyr ayat yang ke-19. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Dan janganlah kalian seperti orang-orang yang lupa kepada Allah, lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Maka itulah orang-orang yang fasik. Jangan lupa sama Allah. Makanya kenapa kita harus istiqomah ibadah? Karena ibadah itu disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Salah satu tujuan besarnya supaya kita itu menegakkan zikrullah. Senantiasa kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melupakannya. Maka di sini Allah tegaskan, jangan kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Fa ansahum, maka Allah jadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri, gitu. Orang kalau lupa kepada Allah kadang juga sering menjadikan orang itu lupa kepada dirinya sendiri. Na'udzubillah. Ada orang itu Pak, ngurus diri sendiri saja nggak bisa, gitu kan? Sampai jam segini belum mandi, gitu. Ya kan? Jangan tersinggung yang belum mandi ya. Nggak bisa, ngurus diri sendiri saja nggak bisa. Dia memimpin dirinya sendiri nggak bisa. Gara-gara apa? Terlalu banyak kelalaiannya. Sering melupakan Allah, akhirnya Allah jadikan dia lupa kepada dirinya sendiri. Lupa hakikat tugasnya itu apa di dunia ini. Na'udzubillah. Dan banyak orang yang melupakan Allah, akhirnya melupakan diri mereka sendiri, melupakan status diri mereka sendiri. Maka
ibu-ibu yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala mencela sifat lalai ini dan memperingatkan kita semua darinya. Allah berfirman, "Wala takum minal ghafilin." Janganlah kalian termasuk orang-orang yang lalai. Jangan menjadi orang yang termasuk orang-orang lalai. Kita juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai berteman dengan orang-orang lalai. Kenapa? Karena lingkungan pergaulan itu sangat-sangat berpengaruh. Gitu ya. Sok ibu-ibu, kalau ibu-ibu sering gaul sama orang-orang kaya, orang-orang yang Masya Allah, kata orang komunitas sosialita, begitu ya. Itu pengaruh tidak? Pengaruh, gitu. Pengaruh. Namanya orang kaya itu kan beda dengan orang miskin. Itu bahasanya hari-hari saja beda. Kadang nggak paham nih ngomong apa orang ini. Kenapa? Karena yang dia sebutkan tuh istilah-istilahnya orang-orang menengah ke atas. Kita yang fuqara, masakin, du'afa nggak ngerti itu ngomong apa gitu. Ternyata ngomongin brand, barang-barang. Begitu. Jadi pengaruh, lingkungan pergaulan itu pengaruh. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, hati-hati ya di dalam muamalah, hati-hati di dalam pergaulan. Ya. Jangan sampai kita terpengaruh, terwarnai oleh pergaulan yang tidak baik. Berteman dengan siapapun. Ya. Karena Nabi itu ngajarin kita supel ya untuk bermuamalah. Bisa masuk ke kalangan fuqara masakin, bisa masuk ke kalangan para pejabat, orang-orang yang punya kekuasaan, bisa masuk ke kalangan orang-orang yang agnia. Karena dakwah ini rahmatan lil alamin, untuk semuanya. Baik. Nah, kita dilarang oleh Allah dan Rasulnya untuk berteman dengan orang-orang yang lalai. Hati-hati. Orang yang lalai ini bisa dari kalangan siapapun, ya kan? Orang yang lalai bisa dari kalangan orang-orang kaya. Orang yang lalai juga bisa dari kalangan orang-orang miskin. Pernah lihat orang miskin lalai? Banyak sekali. Sudah miskin, gak sholat, hidup lagi. Gitu kan? Banyak. Orang kaya juga begitu. Maka siapapun orang lalai, jangan sampai kita jadi temannya. Kenapa? Karena kita pasti akan terwarnai ketika iman kita lemah. Jadi dalam hidup ini para jamaah, ima kita mewarnai orang atau diwarnai orang. Ima kita menerjang gelombang atau kita terseret gelombang. Begitu. Nah, zaman ini zaman fitnah. Zaman yang penuh dengan kelalaian. Orang yang baik itu tidak lebih banyak daripada orang yang buruk. Orang yang bertakwa itu lebih sedikit daripada orang yang durhaka. Kan begitu. Artinya apa? Ini perjuangan hidup di akhir zaman. Maka kalau kita khawatir terwarnai oleh lingkungan yang buruk, jangan sampai kita ada di situ. Hijrah. Begitu kan? Berhijrah. Karena bertahan di tengah lingkungan yang buruk itu perjuangannya luar biasa. Dan kita sadar dengan kekurangan kita. Maka berusaha mewarnai lingkungan. Ya. Kalau tidak mampu, paling tidak bertahan. Di tengah lingkungan yang buruk, jangan sampai kita terwarnai. Syukur-syukur kita bisa berhijrah, kemudian ya kita bisa menciptakan lingkungan yang baik. Maka kita apresiasi ya. Saudara-saudara kita, teman-teman kita yang berusaha keras bagaimana menciptakan satu lingkungan yang kondusif. Ya, ada kompleks perumahan, ada kompleks sekolahnya, ya kawasan terpadu, di situ ada masjidnya. Karena ini para jamaah yang dirahmati Allah, salah satu upaya untuk kita menjaga, melindungi diri kita, keluarga kita dari api neraka. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi jangan berteman dengan orang-orang yang lalai. Di surat Al-Kahfi ayat 28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasbir nafsaka
ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan bersabarlah kamu bersama dengan orang-orang yang menyeru Tuhanmu di pagi dan juga di senja hari. Bersabarlah kamu bersama-sama dengan orang yang menyeru Rabbnya di pagi dan juga di petang hari dengan mengharapkan keridhaannya. Dan janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia ini. Dan janganlah kamu mengikuti. Nah, di sini syahidnya, di sini poinnya. Janganlah kamu mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dalam keadaan dia itu melampaui batas. Perhatikan ayat ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, di sini kita disuruh bersabar. Sabar-sabarkan jiwa raga kita untuk selalu bersama dengan orang-orang yang beribadah kepada Rabb-Nya di pagi dan di petang hari. Maksudnya apa di sini? Dalam berteman, bersahabat, dalam bermuamalah dengan sesama mukmin, muslim, muwahhid, itu butuh kesabaran. Gitu ya. Butuh kesabaran. Memang kunci sukses itu adalah sabar. Ibu pernah dikecewakan teman sendiri? Pernah, Bu? Pernah dibuat sedih oleh teman sendiri? Pasti pernah. Padahal teman kita itu misalkan senior kita dalam masalah hijrah. Dia itu lebih dulu kenal sunnah daripada kita. Tapi kok seperti itu ya? Tega-teganya nyakitin hati ini. Begitu ya? Namanya kita bergaul dengan siapapun itu. Dengan orang yang ngaji sunnah kah? Atau bahkan orang awam. Pasti ada saja hal-hal yang mungkin kurang berkenan di hati kita. Nah, kita disuruh sabar. Sabar, tetap bersama mereka. Maksudnya jaga ini, hubungan ini tetap jaga. Jangan dipersulit. Tapi permudah. Bersabar. Kaidah dalam muamalah itu yang penting kita jangan zalim sama orang. Walaupun orang menzalimi kita. Begitu ya. Kita nggak bisa berbuat baik kepada orang. Paling tidak kita menahan diri. Jangan sampai menjahati orang. Begitu kan. Maka sabar. Berteman dengan orang-orang yang tetap beribadah kepada Allah. Itu lebih baik daripada berteman dengan orang musyrik. Sabarkan hati kita, sabarkan jiwa kita bersama dengan orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah di pagi dan juga di petang hari. Karena mereka selalu mengharap ridhonya. Jangan sampai kita berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan daripada dunia ini. Iya. Cari teman yang bertakwa, yang bertauhid, itu tidak mudah. Kalau kita cari teman yang jahat itu gampang sekali, ada di mana-mana. Tapi cari orang-orang yang baik, cari orang-orang yang bertauhid kepada Allah, maka ini yang susah begitu ya, di akhir zaman seperti ini. Maka ketika kita sudah mendapatkannya, bersabarlah. Karena orang yang bertauhid kepada Allah juga tetap manusia yang punya salah dan lupa. Kadang kita itu dikecewakan sama guru sendiri, kan begitu. Kadang kita dikecewakan sama murid-murid kita. Kadang kita dikecewakan sama sahabat karib kita. Ini biasa terjadi dalam muamalah. Ini bagian daripada ujian. Orang ujian itu imma dia lulus, imma dia tidak lulus, kan begitu. Allah menguji kita supaya kita lulus dari ujian ini. Bagaimana kita lulus dari ujian ini? Bersabar, ya, sikapi dengan sikap yang benar, ya, supaya Allah tetap ridho, tetap menjaga ukhuwah ini. Demikian. Kemudian di kelanjutan ayatnya, disinilah poin tentang pembahasan kita. Jangan kita ngikutin orang-orang yang hatinya telah kami lalaikan. Lalai dari mengingat kami, lalai dari berzikir kepada Allah. Ya.
efek orang itu lalai dari zikrullah, biasanya orang itu mengekor ke hawa nafsunya. Dan tentu kalau sudah seperti itu pasti dia menyimpang dari jalan Allah yang lurus. Maka saudaraku yang dirahmati Allah, ingatlah selalu bahwa dalam hidup ini kita punya janji. Kita punya janji semenjak kita lahir ke alam dunia. Bahkan semenjak kita di rahim ibu kita sudah punya janji untuk menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Allah berfirman, alastu bi rabbikum? Qalu bala syahidna. Bukankah aku ini sesembahan kalian? Maka manusia berkata, ya, kami mempersaksikan bahwa engkau adalah sesembahan kami yang hak. Jadi ketika di rahim kita dulu sudah menyaksikan, bersaksi bahwa Allah satu-satunya sesembahan kita yang hak. Itu janji kita untuk mengabdi kepada Allah, menjadikan Allah satu-satunya sesembahan yang hak. Kita juga punya janji untuk beribadah hanya kepada Allah semata, menyandarkan semua urusan kita hanya kepada Allah dan meminta tolong hanya kepadanya. Ini kita sering mengikrarkannya di dalam surat Al-Fatihah. Sehari minimalnya 17 kali. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami beribadah, hanya kepadamulah kami memohon pertolongan. Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ayat ini sampai 2 jilid kitab. Gitu ya, Masya Allah. Saking pentingnya masalah ini, ibadah dan isti'anah. Jadi kita tidak hanya diperintah untuk ibadah, tapi bagaimana kita beristi'anah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam peribadatan kita. Kita semua juga punya janji untuk mencurahkan bahkan mengorbankan seluruh hidup dan kehidupan kita hanya untuk Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, sesungguhnya salatku, kurbanku, hidup matiku seluruhnya hanya untuk Allah Rabbul Alamin. Baik. Bagaimana menjadikan hidup dan kehidupan untuk Allah semata? Kuncinya apa? Supaya hidup kita dari awal sampai akhirnya lillahi Rabbil Alamin. Kuncinya apa? Belajar, menuntut ilmu. Gitu ya. Karena ilmu ini nanti yang akan membimbing kita. Ya, bagaimana hidup dan kehidupan kita itu menjadi pahala di sisi Allah Rabbul Alamin. Dengan ilmu ini orang akan menjadi berkah kehidupannya. Makanya derajat paling tinggi setelah kenabian dan kerasulan adalah derajatnya ulama. Innama yakhsyallah min ibadihi al-ulama. Kenapa? Ulama derajatnya tinggi karena mereka pertama pewaris Nabi. Ya. Mereka dengan ilmu yang mereka miliki bisa mendapatkan ya pahala dari perkara-perkara yang mungkin tidak pernah dibayangkan oleh kebanyakan manusia. Di situ jadi sumber pahala karena kedalaman ilmunya. Begitu kan? Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena kedalaman ilmu mereka itu menjadi berkah usianya. Ya kan? Imam Nawawi itu usianya pendek, tapi berkah umurnya. Berkah umur itu bagaimana? Berkah umur itu bagaimana? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, barokahnya umur itu adalah kemampuan seseorang melakukan banyak sekali amalan dalam waktu yang singkat, yang tidak bisa dilakukan oleh kebanyakan manusia. Itu waktu yang barokah. Jadi sedikit waktunya tapi bisa menghasilkan banyak pahala. Nah, seperti kalau kita kasih contoh ya kita saat ini. Kita ada di jam berapa ini? Jam 10. Berarti sudah waktunya selesai ya. Kita jam 10 seperti saat ini. Ada orang Pak jam 10 begini belum ngapa-ngapain. La khairad dunya walal akhirah. Gak ada kebaikan dunianya, gak ada kebaikan akhiratnya. Jam 10 begini masih ngorok. Begitu ya. Kenapa? Karena begadang malamnya. Jam 2 malam baru tidur. Subuhnya bablas. Jam 10 begini masih dengan selimut dan bantal gulingnya.
Belum ada kebaikan yang dia kerjakan. Di sisi yang lain, orang yang barokah umurnya, jam 10 pagi seperti ini, ada puluhan bahkan mungkin ratusan kebaikan sudah dia kerjakan. Nah, itu keberkahan umur. Para ulama itu barokah umurnya. Ya, para ulama, mereka sudah ratusan tahun lalu meninggal dunia, tapi namanya masih suka disebut-sebut. Kenapa? Karena warisan ilmu yang mereka wariskan kepada umat ini. Imam Bukhari, ya kan? Imam Bukhari ratusan tahun yang lalu meninggal dunia. Kitab Sahih Bukhari selalu jadi rujukan. Tiap hari ya orang membuka Sahih Al-Bukhari. Umat Islam setiap hari pasti ada yang buka kitab Sahih Al-Bukhari. Dan setiap buka kitab Sahih Al-Bukhari pasti dia mendoakan Imam Bukhari. Qala al-muallif, qala al-musannif, al-imam ya Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Jadi selalu didoakan. Seperti panjang usianya. Padahal sudah lama meninggal dunia. Nah, itu namanya keberkahan umur. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberkahi umur kita semua. Semoga Allah memberikan kekuatan, kemudahan kepada kita untuk bisa menepati janji yang sudah kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita semua ingat akan janji-janji tersebut, tentu muslim yang baik ya setelah itu pasti paham dengan konsekuensinya. Ya, janji itu wajib ditepati. Demikian para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, semoga pengajian kita bermanfaat, menjadi ilmu nafi bagi kita, semoga menambah iman dan juga amal soleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Muqaddimah dari kitab ini, pendahuluan dari risalah ini sudah kita bahas. Insyaallah nanti kita lanjutkan di pembahasan intinya tentang at-taghyir, yakni perubahan. Ya, bagaimana kita melakukan perubahan di dalam kehidupan ini. Barakallahu fikum. Akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Al-'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.